Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas mengenai algoritma dan struktur data lanjutan, di mana pada kesempatan terakhir kita sudah membahas mengenai decision menggunakan instruksi if. Ya, seperti contoh kasus yang sudah kita bicarakan pada pertemuan terdahulu, kasus yang nomor 9 adalah mengenai bioskop, ya. Di sini dijelaskan bahwa sebuah bioskop memutar film sebanyak 3 film dengan ruang bioskop yang berbeda-beda. Dapat dilihat pada proses di mana inputnya ini dapat kita lihat ada kode film ini ya, ada kode film ya, kemudian ada kode harga, lalu ada jumlah tiket terjual JT. Nah, kemudian kita lihat ya, prosesnya apabila kode film F1, maka judul filmnya adalah Nusa, ruangannya adalah di A1. Kalau F2 dan berita 2, ruangannya di B2. Kemudian film F3 adalah No Time to Die, itu bioskopnya adalah bioskop yang ke B3. Ini bioskop B3. Kemudian harga tiket itu diketahui berdasarkan kode harga. Ini tadi kita lihat ya, ada kode harga di situ. Kode harga di mana bila kode harga 1, maka harga tiketnya adalah 50.000, 60.000 dan 75.000. Kemudian total bayar seperti biasa adalah jumlah tiket yang dibeli, ya, jumlah yang dijual oleh pihak perusahaan perfilman dikalikan dengan harga tiket satuan. Akan mendapatkan bonus bila membeli sebanyak 500.000, maka akan mendapatkan bonusnya adalah popcorn. Kemudian mendapatkan bonus lollipop candy, permen lollipop itu bila pembelian tiket total bayarnya adalah 300.000. Bila tidak dapat apa-apa. Ini dia nih. Oke, kemudian output apa saja yang diminta adalah kode film, judul film, ruangannya apa, kemudian JT adalah jumlah tiket terjual, kemudian HT adalah harga tiket, kemudian TB adalah total bayar, lalu bonusnya itu apa? Nanti akan tertulis popcorn atau lollipop candy ataukah tidak bayar, gitu ya. Jadi ini kasusnya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita ikuti sesuai dengan permintaan soal. Yang pertama kita lakukan adalah menampilkan input. Jadi inputnya ini kita baca melalui keyboard. Ya, inputnya melalui keyboard. Setiap pembeli tiket kita mintai informasi mengenai kode filmnya apa yang mau ditonton, kemudian kode harganya yang mana, lalu jumlahnya, mau tiketnya mau beli berapa. Jadi yang pertama input, ya, simbol input. Berikutnya adalah mencari apa? Mencari judul film dan ruang. Perhatikan itu, jika kode film F1, maka judul filmnya adalah Nusa, ruangannya adalah A1. Jika F2, judul film dan ruangannya B2 dan seterusnya ini. Perhatikan, alternatifnya adalah 3, maka decisionnya adalah 2. Ingat rumusnya, jumlah alternatif dikurangi 1. Kemudian untuk harga tiket juga ini ada 3 kisarannya, maka ada 3 nanti. 1, 2, 3. Maka ada 3 kisarannya nanti. Jika kode harga 1, maka harga tiketnya adalah 50.000. Jika 2, 60.000. Jika tidak berarti 75.000. Kemudian kita masukkan proses, kode simbol proses ya. TB sama dengan JT dikali HT, harga tiket. Setelah didapatkan TB, maka kita masukkan if-nya di sini. Lihat di sini. Di sini ada 3 lagi, ada 3 alternatif jawaban, popcorn, lollipop, dan tidak dapat apa-apa. Maka tanda decisionnya ada 2. Bila TB lebih besar sama dengan 500.000, dia dapatnya popcorn. Jika tidak, tanya lagi apakah lebih besar dari 300.000. Jika iya, lollipop. Jika tidak, maka tidak dapat apa-apa. Nah, setelah itu maka kita tinggal mencetak apa yang sudah kita masukkan tadi ke semuanya di sini. Nah, ini dibuat menggunakan Visual Logic. Visual Logic, datanya, inputnya diambil dari keyboard.
Jadi inputnya diinput dari keyboard ya, diambil input ini dari keyboard untuk setiap pengunjung yang membeli tiket jadinya ceritanya. Nah, itu kemudian diperolehlah hasil akhir yang berubah kode film sampai bonus. Ya, itu kira-kira penjelasan untuk dimasukkan ke dalam Visual Logic. Untuk kasus yang berikutnya, looping bentuk yang ke-10, ini di sini tentang sales. Di sini inputnya hanya ada 2, yaitu kode sales dan jumlah penjualan yang dilakukan oleh sales. Dimana kalau kode salesnya sudah diketahui ada 4 ya decision, perhatikan ada 4 alternatif, maka jumlah decisionnya jadi 3. S011 Dion, S043 Septiana, dan seterusnya. Kalau S011 nama Dion, barang yang dijual adalah kulkas, harga satuannya adalah ini dia, 6.210.000. Karena ada 1, 2, 3, 4, maka decisionnya ada 3, simbolnya nanti ada 3. Lalu kemudian total jual, perhatikan sini ada total jual ya. Total jual ini diperoleh dari mana? Pastinya diperoleh dari jumlah penjualan dikali dengan harga satuan. Jumlah penjualan dikali harga satuan, gitu ya. Didapatlah total jual. Bonus kepada sales diberikan 20% kalau bisa menjual total jual 35 juta. Perhatikan ada berapa alternatif ini? Lihat ya, jangan melihat soal begitu saja. Kalau dilihat, perhatikan ini 1, 2, 3, 4. Perhatikan ya, lebih besar 35, lebih besar dari 20, lebih besar dari 10, lebih kecil dari 10 ya. Berarti semuanya dapat bonus. Hanya kalau yang lebih dari 10 juta total jualnya, dia hanya mendapat bonusnya adalah 2%. Ya, 2% saja. Oke. Lihat ini 2% saja dapatnya. Oke, karena ada 4 alternatif, maka tanda decisionnya ada 3. Apakah lebih besar dari 35? Kalau iya 20%. Lihat ya, perhatikan. Kalau bonus 20% artinya dia mendapatkan bonus sebesar 20% dikali total jual. Jadi total jual tadi adalah jumlah penjualan dikali harga satuan. Oke. Jadi untuk bonus 20% ini dikali dengan total jual. Ya. Jadi nggak ditulis 20% gitu nggak, tapi ditulisnya adalah harganya. Jadi kalau misalnya Dion dia menjual, kita anggap aja Dion menjualnya ada 10 ya di sini ya, 10. Dion menjual kulkas 10 piece pada bulan ini. 10 kulkas, maka dikalikan 6.210 kali 10 ada 62 juta. Berarti dia masuk kategori di sini Dion. Berapa nilainya? Berarti 20% kali dikali pendapatan dia tadi berapa? 62 juta 100. Ya, dikalikan 10 persennya 600 kan berarti 1.200.000-an dia dapatnya. Maka kalau dituliskan diminta untuk bonusnya berapa? Bonusnya adalah 20% atau 0,2 dikali total jual yang dilakukan oleh Dion. Nah, outputnya apa aja? Kode sales, nama sales, barang yang dijual apa, jumlahnya berapa diambil dari sini. Kemudian harga satuannya berapa, bonusnya yang didapat Dion berapa tadi, misalnya 10 ya dia jual, kira-kira dapatnya berapa. Ya, lalu total yang dibayar, ini maksudnya total yang dibayarkan oleh Dion tadi, karena dia pembayaran, namanya sales kan dapat uang dia ya. Kalau dapat 10 kali ini berarti kan 62 juta. 62 juta ini nggak distorkan semua ke pihak perusahaan, dipotong dulu dengan bonusnya buat Dion. Jadi Dion misalnya tadi 10%-nya adalah 10% dari ini tadi 600-an ya, jadi dapatnya 1.200.000-an. Maka dipotong dulu 1.200.000, nah sisanya itu yang dijadikan total bayar yang dibayarkan kepada pihak perusahaan gitu. Nah, ini yang akan dibayarkan kepada pihak perusahaan ini adalah total penjualan keseluruhannya dikurangi dengan bonus yang diberikan kepada sales. Nah, kira-kira seperti itu yang harus dikerjakan di dalam Visual
logic nantinya ya. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas mengenai instruksi for next ya. Looping seperti yang kita ketahui sebelumnya, looping di sini kita sudah mempelajari menggunakan while atau menggunakan cara biasa ya. Menggunakan while atau menggunakan decision, itu kita bisa menggunakan itu. Dan satu lagi yang bisa dilakukan dengan looping adalah menggunakan instruksi for next. Di mana for next ini instruksi pengulangan juga, di mana dilakukan dengan menggunakan ada nilai awal, nilai akhir, dan selisih nilai, dibatasin. Jadi punya nilai awal, nilai akhir, dan selisih nilai. Dimana kalau dilihat gambar secara alur, logikanya adalah for A, for ini ya, variabelnya apa, A itu adalah nilai awal, B itu adalah nilai akhir, dan N itu adalah nilai selisih. Ya, ini akan berulang sepanjang sampai variabel itu memenuhi syarat. Misalnya menjumlahkan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, maka harga awalnya adalah 1, harga akhirnya adalah 10, selisih atau stepnya adalah 1. 1, 2, 3 adalah stepnya 1. Dilanjutkan dengan instruksi-instruksi kembali sampai nilainya menjadi 10 variabelnya tadi. Setelah itu dia akan selesai ke bawah. Ya. Nah, sama aja coba kita lihat ini contohnya menggunakan decision ya. Ini menggunakan decision. Ada variabel awal, ada variabel akhir, lakukan decision sampai variabel akhirnya terpenuhi sampai 10. Contohnya tadi sini 1 sampai 10. Stepnya 1, kalau di sini awalnya 1 sampai 10, stepnya 1 dilihat dari mana? Dari variabel plus 1. Ini stepnya 1. Ya, ini kalau dicontohkan di dalam gambaran algoritma. Kita lihat berikutnya. Oke, sorry. Nih, bentuknya adalah seperti ini ya. Kalau di dalam bahasa program, for variabel sama dengan harga awal, harga akhir, dan selisih ya. Contoh kita akan membuat tulisan, ini kita masih Stikom Bina Niaga ya. Menulis Stikom Bina Niaga sebanyak 10 kali. Maka kita cukup menyebutkan di sana A1 to 10 di print Stikom, maka akan mengeprint sebanyak 10 kali. Hasilnya adalah tulisan ini sebanyak 10 kali. Ini contoh kalau mencetak teks ya. Bagaimana kalau menjumlahkan angka? Seperti yang sudah saya pernah jelaskan, menjumlahkan itu misalnya kita buat tahapan dulu, 1, 2, 3, 4, 5 dulu. Di sini kan contohnya sampai 100 yang diminta ya, untuk melihat sampai 100. Nah, sebagai contoh kita jumlahkan dulu. 1 membuat logika, tapi pengulangan menjumlahkan 1 sampai 5. Betul enggak ya di Visual Logic? Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu jumlahnya kan 15 ya. Nah, kalau 1 sampai 5 sudah benar jumlahnya dijawab oleh si Visual Logic adalah 15, mau sampai angka berapapun, mau sampai angka 100, sampai angka 1000, pasti logika kita benar. Nah, caranya seperti itu. Ini ada 2 cara ya, yang menggunakan while dan menggunakan looping for next. Ini cara menggunakan looping for next. Caranya variabel A 1 sampai 100. Kalau tidak disebutkan stepnya, maka ini selisihnya adalah 1. Apa yang dilakukan 1 sampai 100? Menjumlah. Kemana? Ke dalam S. S sebelumnya adalah 0. Berarti S di sini adalah 0 ditambah A. Pada saat angka 1 maka tambah 1. Di sini 2 jadi 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kalau dijumlahkan 1 sampai 100 jumlahnya adalah, betul di sini jawabannya 55? Enggak lah ya. Ini aja angka 1 sampai 100 pasti jawabannya lebih dari, jawabannya adalah 5050 ya, sampai 5050. 1 sampai 100. Oke, dicek lagi. Nah, ini kalau yang 55 ini jawaban sampai berapa? Kalian cek. Ya, cek. Perhatikan logikanya adalah seperti ini, hanya harga awal dan harga akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Berikutnya kita lihat ya, kalau menggunakan Visual Logic tampilannya akan seperti ini. Dia akan menanyakan variabel name, dikasih nama apa ya untuk for next-nya, misalnya A tadi boleh. Initial value di sini adalah harga awal, kemudian di sini adalah harga akhir, dan yang di sini adalah step selisihnya angka ya. Kalau
2, 4, 6, 8 berarti stepnya adalah 2 diawali 2. Sampai angka berapa? 1000 misalnya. Saya mau menjumlahkan 1, 3, 5, 7. Dijumlah 1, 3, 5, 7 berarti mulainya 1 sampai 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya ya, sampai bilangan ganjil 101 di sini misalnya. Stepnya 1, 3, 5 berarti stepnya adalah 2 di sini. Ya, tinggal nanti kalau dikalikan berarti tandanya dikali. Tapi kalau misalnya kita 1, 3, 5, 7 ditambah berarti tandanya adalah tanda tambah. Ya. Yang tanda ini diminta mengisikan variabel name, harga awal, harga akhir, dan step atau selisihnya. Nah, sebagai latihan, kerjakan latihan yang sudah dibuat tugas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi menggunakan forneck. Ya. Tugas yang lalu kerjakan menggunakan forneck. Semakin banyak berlatih, maka insya Allah semakin akan berikan kemudahan dan pengertian untuk mempelajari algoritma. Ini dia soal yang lalu. Nah, kerjakan soal loop nomor 2, loop nomor 3, loop nomor 4 sampai loop 5. Perhatikan 2, 4, 6, 8, 10 sampai 100 maka harga awalnya adalah 2, harga akhirnya adalah 100, stepnya adalah 2 dan prosesnya adalah ditambah. Perhatikan untuk yang ketiga. Yang pembilang yang atas, perhatikan yang pembilang itu yang atas. Yang atas itu pembilang. Pembilangnya urut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Saya mau ambil pembilangnya aja sebagai loopingnya forneck. Boleh, jadi for. Mulai harga awalnya 1 sampai harga akhirnya 10. Stepnya adalah 1. Lalu untuk bawahnya apa? Misalnya kita kasih nama variabel A ya. Variabel A. Berarti untuk penyebutnya yang bawah tinggal A plus 1. S sama dengan, untuk soal ini ya, S sama dengan A per A plus 1. Looping. Itu otomatis. A, ini A-nya 4, A plus 1, 5. A-nya 7, A plus 1, 8. A-nya 10, A plus 1 adalah 11. Maka dia akan menjumlahkan sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Lihat untuk looping 4. Soal looping keempat, ini kita menggunakan forneck masih ya. Kalau yang menggunakan decision atau while kan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat ini. 1, 3, 5 diawali 1, diakhiri sampai 21. Ya, stepnya adalah 2. Tandanya dikali. Perhatikan, ingat. Untuk tanda plus, maka harga awal tempat pentotalan atau S harus dibuat angka 0. Karena penjumlahan ditambah 0 pasti bertambah. Nah, untuk perkalian, harga awalnya harus 1. Karena kalau 0 jadi dikali berapapun jadi 0 nanti ya. Ini adalah stepnya, adalah pastinya adalah 2. Oke, kemudian berikutnya soal yang terakhir, kita lihat. Kelihatannya seperti yang kita bahas sebelumnya, ini bukan angka berurut. Ya betul, tapi perhatikan 1 ke 2 selisihnya 1, 2 ke 4 selisihnya 2, 4 ke 7 selisihnya 3, 16 ke ini selisihnya ini bertambah terus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang kita jadikan forneck. Untuk selisihnya itu yang kita jadikan forneck. Sampai angka lebih besar dari 1000. Jadi berhenti pada saat angka sudah lebih besar dari 1000. Simbolnya adalah dijumlah. Oke, nah ini adalah soal yang dijadikan latihan hari ini menggunakan Visual Logic dan pakai fungsi atau instruksinya menggunakan forneck ya. Oke, ini kita lihat untuk soal yang tadi, yang nomor 2 tadi. Selisihnya 2 sampai 100 ya. Stepnya 2. By 2 itu artinya stepnya 2. Maka dia pengerjaannya hanya apa? Lihat di jumlah, maka dia tandanya S-nya itu harus 0. S sama dengan S sebelumnya 0 ditambah A-nya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sampai selesai S dicetak selesai. Maka dapatnya adalah 2550. Bu, nggak percaya Bu. Saya mau
meyakinkan bener nggak tuh 2, 4, 6 sampai 100 hasilnya 2550. Kalau nggak percaya boleh periksa sendiri katanya gitu. Cara meriksanya gimana? Gampang. Kita ganti angkanya. Kita hanya ngitung 2, 4, 6, 8, 10. Udah. Berarti startnya angka 2 sampai angka 10, step atau by-nya 2. Kita lihat ini. 2, 4, 6 itu hasilnya adalah 30. 10, 20, 30 nih. Nah, nanti kalau kalian mencoba sampai angka 10, 2 tuh 10 by 2 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 30, maka jawaban Anda logikanya ini adalah benar. Jelas ya? Oke. Itu ini untuk soal yang 2. Ini soal untuk nomor 3. Soal nomor 3 tadi 1 per tadi ya. Jadi pembilangnya itu dijadikan fornek. Pembilangnya 1 sampai 10. Maka 1 sampai 10. Bu, nggak pakai by? Iya, nggak perlu by karena selisihnya atau stepnya 1. Ya. Ini prosesnya apa? 1 per 2 ditambah 2 per 3 tambah 3 per 4. Jadi 1, 2, 3 sampai 10 ditambah bawahnya 2, 3, 4-nya adalah A plus 1. Dijumlah. Ingat kalau dijumlah maka S-nya harus 0. Perhatikan ya. Kalau sudah dijumlah sampai 10, cetak. Lihat, hasilnya adalah 7,9. Bener enggak? Nah, itu sama seperti tadi. Kalau misalnya masih ragu, coba, Bu, saya kalau jumlahin angka gini kan susah nih. Kita coba jumlahkan pakai kalkulator nih. 1 bagi 2 itu 0,5. 0,5 ditambah 0,6, 2 per 3. Ditambah 0,75. Nah, dijumlahin ya. Kalau sudah betul itu 3 angka aja betul, maka mau sampai 10 per 11 atau sampai 200 per 201, pasti jawabannya akan benar logika kita. Oke, ini untuk soal nomor 3. Kita lihat soal nomor 4. Mulai 1 sampai 21, stepnya 2 dikalikan. Ingat, kalau dikali maka harga awal S-nya adalah 1. Hasilnya adalah ini. Nah, ceknya tadi gimana, Bu? Ngeceknya sama. Coba dicek 1 kali 3 kali 5. Udah gitu aja, Bu. Iya, coba cek 1 kali 3 kali 5. Sampai 7 deh. Oke, 1 kali 3, 3 kali 5, 15. 15 kali 7, berapa? 105. Nah, kalau 1 tuh 7 by 2 dikalikan hasilnya 105, maka pengerjaan Anda benar. Berarti sampai 21 ini pasti hasilnya seperti ini. Komputer tuh disuruh pinter banget dia ya. Jadi, oke, jelas ya? Oke. Nah, ini soal yang nomor 5. Soal nomor 5 perhatikan. Karena soal nomor 5 ini agak spesifik, ada 2 proses. Ini contoh perhatikan ya. S-nya 1. Kenapa S-nya 1? Nanti kita lihat kenapa S-nya 1 ya. B-nya 1, A-nya 0. Apakah B lebih kecil dari 13? Ini saya mau coba dulu, contoh dulu. Mau sampai angka 11. Kan yang lebih kecil dari 13 berapa? Sampai angka 11 ini. Kita cek ya. Sampai angka 11 ini jumlahnya berapa? 1 tambah 2, 3. Ditambah 4, 7. 7 tambah 7, 14. 14 ditambah 11, 25. Kalau 1 sampai 11 itu jumlahnya 25, ini dia. Maka hasilnya akan benar. Lihat ya, lebih kecil dari 13. Jadi angkanya berapa saja boleh di sini 13-nya. Kalau kita bilang di sini lebih kecil dari 39 atau lebih kecil dari 40 deh, maka nanti angka terakhirnya harus 37. Gitu ya, angka terakhirnya harus 37. 1, 2, 3 sampai 37. Karena saya mau mencoba sampai 11 aja. 1, 2, 3, 4 sampai 11. 25 jawabannya. Berarti ini logikanya adalah benar. Nah, kalau benar, jumlahkan 1. Lalu B sama dengan B sebelumnya 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi ini 1 ditambah 2. S-nya 1 ditambah B-nya 2. Begitu kan? Ditambah S plus B. Ini dia. Kenapa ya dimasukkan harga seperti ini? Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Pertanyaan Ibu, kenapa ditulis pertanyaan apakah B lebih besar dari 13? Nah, sekarang ini yang harus kalian jawab untuk pertemuan hari Kamis. Jadi sekarang hari ini adalah hari untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya tolong dijawab ini. Kenapa harus ada tanda seperti ini? Ya. Nah, kalau sudah,
Kalian praktekkan, kalau nggak ada tanda ini apa masalahnya. Nah, kemudian kenapa harus ada tanda seperti ini? Kalian harus menjawab pada pertemuan yang akan datang. Lalu dilakukan pencetakan, ini hanya untuk menampilkan saja hasilnya. Hasilnya ditampilkan. Ini kalau contoh aslinya, terus sampai angka yang tidak terhingga. Yang saya batasi 1 sampai 11, hasilnya 25. Berarti betul. Nah, ini adalah kalau yang sampai lebih kecil dari 1000. Lebih kecil dari 1000 itu angka terakhir dengan format ini tadi, angka terakhir lebih kecil dari 1000 itu adalah 991. Dan kalau dijumlah, hasilnya adalah 15.225. Nggak percaya ya, cek lagi tadi dengan angka tadi. Sampai 11, coba cek sampai 22, cek sampai 37, berapa hasilnya? Kalau benar, itu satu kali proses saja benar, pastinya ini adalah benar. Oke? Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, ini adalah materi terakhir kita hari ini, slide terakhir kita hari ini. Kita bahas lagi pertemuan yang akan datang. Nah, sebagai latihannya, tolong ini tadi dibuat ke dalam visual logic ya. Dibuat ke dalam visual logic. Berikut soal mengenai bioskop dan sales tadi. Kalau ditanya soal perhitungan angka dengan menggunakan cerita, lebih sulit yang mana? Sebenarnya kalau dilogikakan ya sama saja, hanya kita harus lebih improve ya, harus lebih memberikan ide kalau soal cerita. Karena kan penentuan lokasi, jawaban, dan lain-lain harus dipertimbangkan. Oke, silahkan dikerjakan latihan sampai 5 loop ini tadi ke dalam visual logic. Sudah dicontohkan, jadi tinggal mengulang ya. Silahkan tinggal mengulang saja ke dalam visual logic. Nah, yang harus dikerjakan dan dikirim ke dalam e-learning adalah soal mengenai bioskop dan sales yang ada di atas tadi. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita cukupkan ya. Selamat pagi atau siang atau malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.